Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama aku Hani Meida Cahyandini, NIM D93219078, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini aku mau jelasin tentang fungsi pengawasan dalam manajemen di mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Pasti penasaran kan? Jadi jangan di skip-skip ya. Let's get started. Pengawasan sendiri bisa didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk mencapai kinerja standar, rencana, atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan tujuan atau perlu mengambil tindakan untuk mengawasi sumber daya manusia yang digunakan dengan seefektif dan seselektif mungkin. Sedangkan fungsi pengawasan sendiri merupakan tahap dari sistem manajerial yang menjaga agar organisasi tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan dengan rencana menyediakan kerangka kerja untuk tahap pengawasan dan proses manajerial. Nah, berikutnya yaitu dasar-dasar dalam pengawasan. Menurut Manulang ada 4 dasar, yaitu yang pertama, waktu pengawasan. Waktu pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Preventif sendiri dilakukan sebelum terjadinya kesalahan-kesalahan. Yang represif dilakukan setelah rencana tersebut dijalankan. Yang kedua yaitu objek pengawasan. Objek pengawasan ini dibedakan atas bidang-bidang. Yang pertama produksi, yang kedua waktu, yang ketiga keuangan dan manusia dan kegiatannya. Yang ketiga yaitu subjek pengawasan. Subjek pengawasan dibedakan menjadi dua lagi, yaitu intern dan extern. Intern sendiri dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan organisasi tersebut, dan ini biasanya disebut dengan pengawasan formal. Yang kedua yaitu extern. Extern dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi dan biasanya disebut dengan pengawasan sosial. Yang keempat, ada cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Yang pertama, ada personal observation, yaitu meninjau secara pribadi. Yang kedua, yaitu ada oral report, yaitu mengumpulkan fakta-fakta dengan lisan. Yang ketiga, ada written report, yaitu laporan tertulis. Dan yang keempat, control by exception, yaitu yang terakhir ini hanya diperlukan saat ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Selanjutnya ada tata kelola pengawasan menurut George Sterling, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama ini adalah penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua ada penilaian atau pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga ada pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Yang keempat ada perbaikan atau pembetulan, atau bisa disebut dengan evaluasi. Nah, jika diketahui adanya perbedaan atau perlu dilakukannya evaluasi, tindakan koreksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah standar mula-mula. Yang kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga, ada mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi gitu teman-teman, singkatnya dari makalah yang udah aku buat sama temenku. Gimana? Udah paham apa belum? Kalau belum paham, masukannya di komen ya. Jangan lupa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.